Jangan pernah mengkhianati orang yang setia padamu di masa sulit. Sebab, waktu akan membuktikan siapa yang tulus dan siapa yang hanya mencintai saat senang. Namaku Budi. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Aku hidup bersama istriku, Siti, dan anak laki-laki kami yang masih kecil. Hidup kami sederhana. Aku hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Kadang aku mencangkul di sawah orang, kadang aku disuruh angkat barang, kadang aku kerja di kebun. Penghasilanku pas-pasan. Hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu pun sering kurang kalau ada kebutuhan mendadak. Siti istriku. Perempuan yang dulu sangat aku cintai. Dulu, saat kami baru menikah, Siti mau hidup susah denganku. Tapi seiring waktu, Siti mulai sering mengeluh. Setiap hari aku dengar dia ngomel soal uang, soal baju anak kami yang sudah lusuh, soal rumah kami yang atapnya bocor. Aku hanya bisa diam mendengar keluhannya. Bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku memang tak tahu lagi harus bagaimana. Sampai suatu hari Siti bilang dia ingin bekerja ke luar negeri. Dia ingin jadi TKW. Katanya biar bisa bantu aku. Biar hidup kami bisa lebih baik. Aku kaget mendengarnya. Aku tak ingin dia pergi. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Tapi aku lihat matanya. Tekadnya sudah bulat. Dia sudah tak mau lagi hidup seperti ini. Aku tak bisa melarang. Aku hanya bisa mengangguk dan mendukungnya. Hari itu aku antar dia ke agen yang mengurus keberangkatannya. Hatiku berat, tapi aku tetap tersenyum, pura-pura kuat di depan anak kami. Waktu dia naik bus dan melambaikan tangan, aku cuma bisa menahan air mata. Aku peluk anakku erat-erat. Aku janji dalam hati, aku akan jaga dia sebaik mungkin. Hari-hari pertama tanpa Siti terasa sepi. Malam-malamku sunyi, tapi aku berusaha tetap kuat. Siti mulai mengirim uang. Uang itu aku gunakan untuk memperbaiki rumah, membeli baju anak kami, dan sedikit aku tabung. Aku bangga pada Siti. Aku pikir dia benar-benar tulus ingin bantu keluarga. Tapi beberapa bulan berlalu, Siti mulai jarang mengirim kabar. Telepon jarang diangkat. Pesanku sering tak dibalas. Kalau aku tanya, alasannya sibuk. Aku percaya. Aku pikir dia benar-benar sibuk bekerja. Tapi hatiku mulai tak tenang. Orang-orang di kampung mulai bisik-bisik. Mereka bilang Siti dekat dengan seorang TKI di sana. Katanya mereka sering jalan bersama. Aku tak mau percaya. Aku yakinkan diriku kalau itu cuma gosip. Tapi lama-lama aku tak bisa menutup mata. Uang kiriman berhenti. Kabar pun makin jarang. Kalau aku telepon, sering dimatikan. Kalau aku tanya, jawabannya dingin. Aku tahu, ada yang berubah. Siti bukan lagi Siti yang dulu. Aku mulai merasa hancur. Aku malu pada tetangga. Aku sedih lihat anakku yang sering tanya kapan ibunya pulang. Aku tak punya jawaban. Aku hanya bilang, ibunya masih kerja, masih berjuang demi kita. Padahal dalam hati aku sudah tak yakin lagi. Suatu malam aku duduk di depan rumah. Aku pandangi bintang-bintang di langit. Aku berpikir keras. Aku tak boleh terus begini. Aku tak boleh hanya menunggu Siti yang entah masih peduli atau tidak. Aku harus bangkit demi anakku. Aku tak mau dia hidup susah terus. Aku putuskan, aku akan merantau ke Jakarta. Aku akan cari kerja apa saja di sana. Yang penting halal. Yang penting bisa bawa perubahan. Keesokan harinya aku pamit pada ibuku. Aku titip anakku pada beliau. Aku cium kening anakku yang sedang tidur. Berat rasanya meninggalkan dia. Tapi aku harus kuat. Aku berangkat ke Jakarta hanya dengan satu tas kecil berisi pakaian. Aku tak tahu apa yang menunggu di sana. Tapi aku yakin Tuhan akan bukakan jalan. Di Jakarta aku mulai dari nol. Aku jadi kuli bangunan. Siang malam aku kerja. Panas, hujan, aku tetap kerja. Aku tak peduli lelah. Aku tak peduli sakit. Yang penting aku bisa kirim uang untuk anakku. Aku kerja, keras tanpa henti. Perlahan aku dapat kepercayaan dari mandor. Aku naik jadi kepala tukang. Gajiku naik. Aku bisa nabung sedikit demi sedikit. Aku tak pernah lagi dengar kabar dari Siti. Katanya dia sudah menikah dengan TKI di sana.
Aku hanya bisa tersenyum pahit. Aku buang jauh-jauh rasa sakit di hatiku. Aku fokus kerja. Aku fokus bangun hidup baru. Setiap malam sebelum tidur, aku lihat foto anakku. Itu jadi semangatku. Aku berjanji dalam hati, aku akan jadi ayah yang kuat. Aku tak akan biarkan dia hidup susah. Aku tak akan biarkan dia menangis karena perbuatan ibunya. Aku akan bahagiakan dia dengan caraku. Hari demi hari berlalu. Aku mulai bisa buka usaha kecil. Awalnya cuma terima borongan kecil-kecilan. Lalu makin besar. Aku mulai punya banyak teman. Aku mulai dikenal di kalangan tukang. Aku tetap rendah hati. Aku tetap ingat siapa diriku. Aku hanya ingin satu, bahagiakan anakku. Itulah perjalanan awal hidupku. Perjalanan seorang lelaki yang ditinggal istri, tapi tak pernah ditinggal semangatnya. Aku tak tahu apa yang menunggu di depan. Tapi aku yakin, selama aku jujur dan kerja keras, Tuhan tak akan tinggal diam. Hidupku di Jakarta tak selalu mulus. Tapi aku tetap bertahan. Aku ingat, awal-awal aku buka usaha sendiri, banyak orang yang meremehkan. Katanya, buruh kecil macam aku mana bisa jadi bos. Tapi aku tak ambil pusing. Setiap hari aku bangun pagi, keliling cari proyek, tawarkan jasa. Aku temui orang-orang yang butuh bangunan direnovasi, rumah diperbaiki, atau toko dibangun. Sedikit demi sedikit aku dapat kepercayaan. Setiap dapat proyek kecil, aku kerjakan sebaik mungkin. Aku tak mau mengecewakan orang. Aku ajak teman-teman, tukang yang dulu kerja bareng denganku. Kami kerja bersama-sama, saling bantu. Tak terasa, usahaku mulai berkembang. Aku bisa sewa tempat, beli peralatan sendiri. Uang tabunganku makin bertambah. Aku mulai bisa kirim uang lebih banyak untuk anakku di kampung. Sementara itu, kabar tentang Siti makin sering kudengar dari teman-teman lama. Ternyata hidupnya di negeri orang tak seindah yang dulu dia bayangkan. Suami barunya, TKI itu, bukan orang yang baik. Kerjanya tak tetap, sering gonta-ganti pekerjaan. Katanya sering marah-marah, bahkan main tangan. Siti tinggal di kontrakan kecil, sering pindah karena tak sanggup bayar. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Dalam hatiku ada rasa kecewa, tapi aku tak mau larut dalam itu. Biarlah semua jadi pelajaran untukku. Di Jakarta, aku mulai kenal dengan banyak orang baik. Ada seorang teman yang mengenalkanku pada seorang perempuan. Namanya Wulan. Seorang janda muda yang tinggal bersama ibunya. Wulan orangnya sederhana. Dia tak banyak bicara, tapi setiap kata-katanya tulus. Aku tak pernah berniat cari pengganti. Siti, tapi Wulan berbeda. Dia tak pernah tanya soal hartaku. Dia tak peduli aku ini hanya tukang bangunan yang baru mulai naik. Dia menghargai aku apa adanya. Aku mulai sering bertemu Wulan. Awalnya aku hanya ingin berteman, tapi lama-lama aku merasa nyaman. Wulan juga sayang pada anakku. Itu yang membuat hatiku mantap. Setelah cukup lama saling kenal, aku memberanikan diri melamarnya. Alhamdulillah, dia mau menerimaku. Pernikahan kami sederhana, tanpa pesta mewah, tapi penuh kebahagiaan. Setelah menikah, aku semakin semangat kerja. Wulan mendampingiku, mendukung setiap langkahku. Usahaku makin maju. Aku dapat proyek yang lebih besar. Rumah kontrakan kami berubah jadi rumah sendiri. Kendaraan pertama aku beli dengan uang hasil keringatku sendiri. Aku tak pernah menyangka, lelaki desa yang dulu diremehkan kini, bisa punya semua ini. Semua karena kerja keras dan doa. Sementara itu, Siti makin terpuruk. Aku dengar kabar dari teman lama yang masih kontak dengannya. Siti sering bertengkar dengan suaminya. Hidupnya tak tenang, ekonomi mereka sulit. Dia mulai menyesal meninggalkanku. Pernah suatu ketika dia mencoba menghubungiku lewat media sosial. Dia hanya bilang ingin minta maaf. Aku baca pesannya, tapi aku tak tahu harus jawab apa. Hatiku sudah tak ada lagi untuknya. Aku sudah punya keluarga yang membuatku bahagia. Suatu hari, Siti melihat fotoku bersama Wulan dan anakku. Kami sedang liburan sederhana di luar kota. Di foto itu kami tersenyum bahagia. Kabarnya, Siti menangis lama setelah melihat foto itu. Dia baru benar-benar sadar, dia sudah kehilangan.
Kehilangan lelaki yang dulu selalu sabar menemaninya saat susah. Kehilangan keluarga yang dulu pernah dia miliki. Aku tak pernah berniat balas dendam. Hidupku sudah terlalu sibuk untuk memikirkan masa lalu. Setiap hari aku hanya ingin bekerja, membahagiakan Wulan dan anakku. Aku ingin masa depan yang lebih baik. Aku ingin anakku bangga punya ayah seperti aku. Aku ingin menunjukkan bahwa hidup tak boleh berhenti hanya karena dikhianati. Aku sering duduk di teras rumah, menatap langit malam. Dulu aku menatap bintang dengan hati sedih, penuh luka. Sekarang aku menatapnya dengan hati tenang. Tuhan sudah mengganti kesedihanku dengan kebahagiaan. Aku bersyukur padanya. Aku bersyukur punya Wulan. Aku bersyukur anakku tumbuh jadi anak baik dan pintar. Aku tahu, puncak perjalanan hidupku belum berhenti di sini. Masih banyak hal yang ingin aku capai. Masih banyak yang ingin aku bahagiakan. Dan aku yakin, selama aku tetap jujur, tetap kerja keras, tak ada yang sia-sia. Hidupku semakin baik. Aku tak lagi hanya dikenal sebagai tukang bangunan. Banyak orang memanggilku Pak Budi kontraktor. Orang-orang mulai percaya padaku. Aku sering diminta menangani proyek perumahan, ruko, bahkan gedung kecil. Uang bukan lagi masalah besar. Aku bisa menyekolahkan anakku ke sekolah yang bagus. Aku bisa mengajak keluargaku liburan walau hanya sederhana. Rumah kami makin bagus. Semua hasil kerja keras sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Wulan selalu ada di sisiku. Dia mendampingi setiap langkahku. Aku tak pernah menyangka bisa dapat istri sebaik dia. Wulan bukan hanya cantik, tapi juga sabar, perhatian, dan tidak pernah menuntut. Dia yang selalu mengingatkanku untuk tetap rendah hati, tetap dekat dengan keluarga, dan jangan lupa pada Tuhan. Setiap pagi, dia selalu menyiapkan sarapan sebelum aku berangkat kerja. Dia selalu menyemangati aku dan selalu mengingatkan agar aku jangan terlalu capek. Suatu hari, aku bersama keluarga kecilku menghadiri undangan pernikahan teman di Jakarta. Saat acara selesai, aku tak sengaja bertemu seseorang yang dulu pernah jadi bagian dari hidupku. Siti berdiri beberapa meter dariku. Wajahnya pucat, badannya tampak kurus. Matanya sayu, seperti menyimpan beban berat. Dia berdiri kaku, mungkin tak menyangka bisa bertemu aku di tempat itu. Aku hanya tersenyum kecil, sopan, tanpa berkata apa-apa. Wulan menggenggam tanganku seakan menguatkan aku. Aku tahu Wulan sudah lama mendengar cerita masa laluku, tapi dia tak pernah menyinggungnya. Siti menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia ingin mendekat, tapi aku mengangguk pelan sebagai tanda. Aku tak ingin ada percakapan yang membuka luka lama. Aku lihat dia menunduk. Mungkin saat itu dia benar-benar menyesali semua yang pernah terjadi. Aku tak marah. Aku sudah lama memaafkannya dalam hati, tapi aku juga tahu, tak ada gunanya membuka pintu yang sudah lama kututup rapat. Hari-hari berlalu. Aku dengar kabar, Siti hidup sederhana bersama suaminya. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil. Ekonomi mereka pas-pasan. Siti kadang bekerja serabutan, suaminya pun begitu. Tak ada yang salah dengan itu. Tapi aku tahu, bukan ini yang dulu dia impikan. Bukan ini yang dulu dia pilih saat meninggalkanku. Anakku tumbuh besar jadi anak yang baik. Dia tak pernah mempermasalahkan masa lalu ibunya. Dia hanya fokus sekolah dan belajar. Aku bangga padanya. Dia sering bilang ingin jadi orang sukses seperti aku. Itu sudah cukup bagiku. Aku tak ingin dia menyimpan dendam pada siapapun. Aku hanya ingin dia tumbuh dengan hati bersih dan penuh semangat. Aku sering mengingat semua yang telah terjadi dalam hidupku. Betapa dulu aku pernah jatuh, hancur, dan hampir putus asa. Betapa aku pernah merasa ditinggal di saat paling sulit. Tapi semua itu menjadi jalan untuk aku jadi kuat. Jadi lelaki yang tidak bergantung pada siapapun, kecuali pada kerja keras dan doa. Tuhan memang punya cara sendiri untuk membalas setiap kesabaran dan keikhlasan. Aku bisa merasakannya. Aku hidup tenang, bersama keluarga yang mencintaiku, dan aku tak kekurangan sesuatu pun. Kadang aku mendengar orang membicarakan Siti. Mereka bilang, dia sering termenung sendiri. Katanya dia menyesal, katanya dia ingin memutar waktu.
Tapi waktu tak bisa diulang. Setiap pilihan ada akibatnya. Dan setiap luka ada waktunya untuk sembuh. Tapi tak selalu bisa kembali seperti semula. Aku tak pernah berharap Siti menderita. Aku hanya berharap dia belajar dari semua ini. Belajar bahwa kesetiaan itu tak ternilai, bahwa orang yang benar-benar tulus mendampingi di masa sulit harusnya tak pernah dilepaskan. Suatu sore, aku duduk di teras rumah. Anak dan Wulan sedang di dalam menyiapkan makan malam. Angin sejuk berhembus pelan. Aku pandangi langit yang mulai gelap. Hatiku damai. Aku tahu, hidup ini penuh ujian. Tapi aku juga tahu, selama kita ikhlas, tak ada ujian yang sia-sia. Aku bersyukur. Bukan karena hartaku, bukan karena rumahku, tapi karena aku punya keluarga yang selalu mendukungku. Dan itu lebih berharga dari segalanya. Kisah ini selesai di sini. Bukan berarti hidupku tanpa masalah lagi. Tapi aku sudah belajar, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti percaya bahwa kebaikan akan kembali pada orang yang sabar dan ikhlas. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, tulis komentar Anda di bawah, dan subscribe channel ini agar kami semangat menghadirkan kisah nyata penuh makna lainnya. Dukungan Anda sangat berarti.